Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan trigonometri. Jadi ada soal-soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut, ada sudut rangkap, kemudian penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus, dan ada lagi tentang perkalian sinus dan kosinus. Agar kalian lebih memahami, sekarang kita mulai. Ada soal dan pembahasannya. Ini untuk belajar kalian untuk persiapan PH minggu depan. Soal pertama, himpunan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat 4 sin kuadrat X dikurangi 11 sin X ditambah 6 sama dengan 2 cos kuadrat X untuk X antara 0 sampai 2pi adalah. Jika ketemu soal seperti itu gimana? Ini soalnya ya, ini utamanya. Oke, kita jalan dari apa yang diketahui di sini. 4 sin kuadrat X dikurangi 11 sin X ditambah 6 sama dengan 2 cos kuadrat X. Kemudian yang cos kuadrat X saya ubah menjadi bentuk ini. 1 min sin kuadrat X. Oke. Kemudian saya kali distribusi perkalian ya. Di sini yang sebelah kiri tetap. Kemudian sebelah kiri ini yang ini saya pindah ke sebelah kanan semua. Jadi dibuat sama dengan 0 di sini agar menjadi suatu persamaan. Kemudian setelah itu selesaikan yang sukunya sama. Jadi 4 sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan 6 sin kuadrat X. Min 11 sin X tetap, kemudian 6 kurangi 2 sama dengan 4. Setelah sampai ini semua sama dengan 0, dipindah ke ruas kiri semua, difaktorkan. Cara memfaktorkannya adalah 6 sin kuadrat X itu sama dengan berapa? 3 sin X dikali 2 sin X. Kemudian cari bilangan yang sebelah sini dan sebelah sini. Jika dikali sama dengan 4, jika dijumlah sama dengan negatif 11. Ini min 4 kali min 1, positif 4. Min 4 kali 2 sin X min 8 sin X, kemudian yang sebelah sini dikali min 3 sin X, kemudian dijumlahkan tadi, hasilnya min 11 sin X. Berarti faktorannya di sini sudah benar. Kemudian 3 sin X min 4 sama dengan 0 atau 2 sin X min 1 sama dengan 0. Maka 3 sin X sama dengan 4, lalu sin X sama dengan 4 per 3. Atau yang sebelah kanan, maka di sini 2 sin X sama dengan 1, kemudian sin X sama dengan setengah. Ada dua kemungkinan, hasil sin X-nya 4 per 3 atau setengah. Kemudian, karena nilai sin X itu kan paling besar 1, kemudian minimalnya min 1. Berarti nilai dari 4 per 3 itu tidak mungkin. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti yang benar adalah sin X sama dengan setengah. Bagaimana cara mencari X-nya? Cara mencari X-nya sama sesuai dengan materi yang sebelumnya sudah diajarkan. Sin X sama dengan setengah itu tadi, sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan sin setengah sama saja dengan sin pi per 6. Cara mencarinya X sama dengan pi per 6 dikali K ditambah K kali 2pi. Kemudian di sini K-nya boleh diganti dengan bilangan bulat. Misalnya saya ganti 0, maka X sama dengan pi per 6. Jika saya ganti 1, maka dia lebih dari 2pi. Padahal di sini syaratnya X-nya 0 sampai 2pi. Kalau saya ganti min, nanti sudutnya juga negatif, nggak boleh di sini ya. Maka yang memenuhi hanya K sama dengan 0. Atau di sini pi min pi per 6 plus K kali 2pi. Kemudian di sini pi dikurangi pi per 6 itu 5 per 6 pi. Kemudian di sini K-nya saya ganti 0. Maka kalau ini K diganti 0, X-nya ketemu 5 per 6pi atau 5pi per 6. Ketemu ini. Kalau K-nya diganti lebih dari 1 atau lebih dari 0, itu maka dia nilainya akan lebih dari 2pi. Padahal di soalnya tidak boleh. Berarti X yang memenuhi itu hanya pi per 6 sama 5pi per 6. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 4 sin kuadrat X dikurangi 11 sin X ditambah 6 sama dengan 2 cos kuadrat X untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi adalah
Pi per 6 dan berapa? 5 Pi per 6. Itu penyelesaiannya. Kemudian kita ke soal berikutnya. Nomor berikutnya ada jika A tambah B sama dengan Pi per 3 dan cos A dikali cos B itu sama dengan 8 per 12, maka nilai dari cos A min B adalah gini. Kita punya rumus bahwa cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A kali sin B. Maka cos A plus B itu tadi diketahui nih kan ya. A plus B Pi per 3. Maka cos A plus B itu cos Pi per 3. Cos A cos B diketahui di soal di sini. 8 per 12 kita masukkan di sini. Min sin A sin B. Sin A sin B-nya kita cari. Kemudian ini tetap cos Pi per 3. Pi itu 180. 180 dibagi 3 itu berapa? 60. Berarti cos 60 setengah. Min sin itu pindah ke sana jadi sin A sin B sama dengan 8 per 12, ini plus pindah ke sana sebelah kanan jadi min, berarti 8 per 12 kurangi 1 per 2, samakan penyebutnya, hasilnya 8 kurangi 6 berapa? 2 per 12. Maka yang dicari di sini cos A min B. Cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B, kemudian dimasukkan aja. Cos A cos B-nya diketahui di soal 8 per 12, sin A sin B-nya di sini 2 per 12 lalu dijumlahkan. Cukup mudah kan? Oke, sampai di sini sudah mengerti ya. Kita akan lanjut soal berikutnya. Yang nomor 3. Nomor 3, jika tan A lebih dari 0 dan tan 2A sama dengan min 3 per 4 dan tan A min B sama dengan setengah, maka nilai dari tan kuadrat A dikurangi tan kuadrat B adalah, kita jalan dari tan 2A, kita punya tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Kemudian ini tan 2A di sini min 3 per 4 kita masukkan di sini, lalu perkalian silang. Ketemulah bentuk seperti ini. Kemudian ruas kanan saya pindah ke ruas kiri, dibuat sama dengan 0. Lalu ke sini kita faktorkan. Kemudian setelah itu kita faktorkan ketemu seperti ini ya, sama kayak tadi di awal. Kemudian tan A sama dengan min sepertiga, sama tan ada 3. Ada 2 kemungkinan, karena di soal tan A itu lebih dari 0, maka kita ambil yang positif, berarti yang negatif nggak mungkin. Berarti kita ambil yang tan A sama dengan 3. Lalu kita masuk ke rumus sebelah sini. Tan A min B itu sama dengan tan A kurangi tan B per 1 plus tan A kali tan B. Kita masukkan. Maaf, kegeser. Lalu kita masukkan tan A min B itu di sini ya, diketahui di soal setengah. Ini setengah. Kemudian tan A-nya kita tahu di sini, kita ambil yang 3, kita masukkan di sini. Setelah itu perkalian silang. Setelah perkalian silang, kemudian kita kelompokkan yang sukunya sama. Yang variabelnya sama. Min tan B kita pindah ke sebelah kiri, berarti ditambah min 2 pindah ke sana jadi 2, 3 tambah 2, 5 tan B, di sini 6. 1 pindah sebelah kanan, 6 kurangi 1, 5. Berarti 5 tan B sama dengan 5, tan B sama dengan 5 dibagi 5, 1. Oke, jadi nilai dari tan kuadrat A kurangi tan kuadrat B itu 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oke, berarti ini hasilnya 8. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Nilai dari sin 200 derajat ditambah sin 80 derajat per cos 170 derajat dikurangi cos 110 derajat adalah, berarti bagaimana ini caranya? Bentuk ini saya ubah ya. Bentuk sin jumlah ini saya ubah 2 sin setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Yang bawah cos min 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Kemudian yang atas ini yang jumlah kita selesaikan di sini ditambah, yang bawah sama. Jumlah ya dijumlahkan, ini dikurangkan sama, kemudian kali setengah semua, ketemu sudut seperti ini.
Ini sama-sama sin 140 kita coret. Ini sama-sama 2 juga kita coret, tinggal min. Min sama cos 60 itu setengah, kemudian cos 30 setengah. Setengah bagi setengah 1. Berarti hasilnya sama dengan min 1, sama dengan di sini min 1. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian soal selanjutnya, ini soal terakhir. Nilai dari sin 6 derajat dikurangi sin 42 derajat dikurangi sin 66 derajat ditambah sin 78 derajat adalah, petunjuknya ini kita punya sin 18 derajat sama dengan ini. Oke, kita jalan dari apa yang diketahui. Ini saya pilih sin min sin. Jadi sin 6 derajat dikurangi sin 66 derajat sama sin 78 derajat dikurangi sin 42 derajat. Cuma pindah posisi kita kelompokkan min sin gitu ya. Kemudian sin min sin itu rumusnya 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Berarti sama ruas kanan sama ruas kiri sama. Cuman bedanya sudutnya 6, ini 66, di sini 7842. Ini sama, kemudian jumlahnya kita selesaikan di sini juga sama. Kalikan setengah juga sama. Munculnya 2 cos 36 derajat dikali sin negatif 30 derajat ditambah 2 cos 60 derajat dikali sin 18 derajat. Oke. Sekarang kalau sin 30 derajat itu kita tahu, cos 60 juga tahu. Sin 18 di soal itu sudah diketahui. Masalahnya cos 36 derajat, berarti kita cari dulu sekarang. Yang ini kita cari. Cos 36 derajat sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat separuhnya ini berarti 36, berarti 18. Kemudian kita masukkan di sini sin 18 derajat, oke. 2-nya tetap 1/4 pangkat 2 1/16. Ini kalau dikuadratkan akar 5 pangkat 2, 5 dikurangi 2 kali depan kali belakang, 2 kali akar 5 dikali 1. 2 akar 5 ditambah 1. Kemudian ini kalikan 2 kali 1, 2/16. Disederhanakan menjadi 1/8. Yang ini 5 tambah 1, 6. Belakangnya tetap. Kemudian ini sama-sama punya angka 2, saya keluarkan di sini. Berarti tinggal 3 min akar 5. 2-nya jadi 2/8. Disederhanakan menjadi 1/4. Kemudian kalikan 1/1, min 1/4 kali 3, min 3/4, min 1/4 kali min akar 5, 1/4 akar 5, oke. 1 dikurangi 3/4 itu berapa? 1/4 ditambah 1/4 akar 5. Ini masih nilai dari cos 36 derajat. Kemudian, maka ini tadi kelanjutannya ke sini. Gimana berarti? Hasil dari ini, berarti kita langsung masukkan ya, cos 36 derajat ini, kita masukkan di sini, sin min 30 derajat min setengah ditambah cos 60 derajat setengah, sin 18, ini di soal kita masukkan satu-satu semua. Kemudian ini 2 kali setengah 1, minnya di depan, ini tetap, 2 kali setengah juga 1, 1/4 ke depan. Oke, yang belakang tetap, kalikan satu-satu semua. Min 1/4 dikali min kali plus min 1/4 akar 5. Di sini ditambah 1/4 akar 5 plus kali min 1/4. Kemudian min 1/4 akar 5 ditambah 1/4 akar 5 itu 0. Tinggal min 1/4. Berarti hasilnya punya utang 1/4, punya utang lagi 1/4. Utangnya jadi setengah. Kalau utang itu sama saja kita tulis min. Min berapa? Min setengah. Ini berarti hasilnya. Oke. Ini ada 5 soal yang mewakili bab pertama trigonometri. Mungkin soal-soal ini yang masih kalian bingung kemarin. Jadi semoga pembahasan ini dapat dipahami. Semoga kalian mengerti. Sampai di sini dulu penjelasan Bu Wilmi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.